guru itu dihargai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Itu aja udah derogatif kan sebetulnya. Jadi mestinya guru itu dikasih insentif habis-habisan supaya top 5 itu dihasilkan. Ya, bilang aja guru itu setara dengan komisaris, gue gaji komisaris itu. Jadi kompetisi itu dimulai juga dengan insentif yang bermutu. Jadi guru-guru kita terpaksa mesti cari tambahan, ngojek segala macam. Indramayu itu setelah ada jalan tol 3 jam kita udah nyampe di situ dari pusat ibu kota. Tetapi angka rata-rata pendidikan orang Indramayu itu 5,5 tahun. Jadi nggak lulus SD. Wow. Yes. Padahal itu cuma 3 jam dari sini. Tapi apa yang kurang di Indramayu misalnya? Indramayu punya pantai yang panjangnya 150 km. Itu sumber protein tuh buat ngisi otak itu. Ada gunung Ciremai di depan situ tuh. Itu sumber cadangan karbon kita buat trading dengan Eropa. Tuh. Indramayu adalah resort beras kita tuh. Yeah. Jadi dia punya karbohidrat, dia punya protein ikan, dia punya oksigen di gunung itu. Wow. Dia punya bandara internasional yang dibikin di Majalengka itu. Dan dia punya jalan tol. Tapi 5,6 tahun. 3 jam dari sini yang Jakarta pusat ibu kota rata-rata pendidikan tinggi. Di situ rata-rata pendidikan 5,6 tahun itu ya tidak lulus SD. Wow. 5,6 tahun. 6 tahun kan SD kan 6 tahun. Wow. Gila. What-nya itu kita udah jelas. Tapi how and who-nya itu yang kadang-kadang kita nggak, agak-agak butek. Nah itu kita perlu roadmap, dan roadmapnya tuh ya walaupun inkrementalis nggak apa-apa, tapi asal jelas. Dan itu kalau menurut gue penting loh untuk masa depan kita. Saya tuh ingin sekali melihat anak-anak muda kita ke depan tuh sangat lebih berpendidikan. Ya. Dan saya tuh selalu mengingatkan ke teman-teman saya bahwa peran seorang guru itu penting sekali. Penting. Saya lebih memprioritaskan kualitas guru daripada kualitas kurikulum. Ya. Bukan berarti kurikulum tidak perlu diperbaiki, tapi kalau gurunya itu tidak berkualitas, itu dampaknya sangat struktural dan sangat jangka panjang. Ada nggak guru tuh yang nggak tahu gimana bikin ibu tuh nyetrum mengenai satu topik atau satu jalur apapun lah? Yang paling berkesan adalah satu guru ilmu ukur. Namanya Pak Sinaga. Kalau yang tadi Pak Suyitno masih hidup, beliau masih hidup. Pak Sinaga sudah meninggal. Pak Sinaga ini sebetulnya keahliannya sastra, tapi dia juga punya keahlian matematika, jadi ilmu ukur waktu itu. Nah, dia mengajar di kelas. Saya memang senang matematika kan, saya senang ilmu alam dan matematika. Jadi ya karena senang lalu cepat selesai di kelas kalau dikasih tugas. Nah karena cepat selesai saya mulai bengong-bengong, ganggu teman ke kiri ke kanan begitu kan, nengok ke belakang, ganggu gitu. Dia perhatikan, dia memberi sanksi yang sama sekali tidak terduga. Dia bilang, Carlina, kamu ke perpustakaan, kamu baca buku tapi kamu hanya boleh memilih buku sastra Indonesia. Jangan pilih biografi ilmuwan atau apapun begitu, tapi sastra. Lalu dia bilang ke guru yang di perpustakaan itu untuk memperhatikan itu. Jadi saya membaca karya-karya sastra dan dia akan tanya, karya sastra apa yang kamu baca? Nah di sini bagi saya luar biasa dan saya heran sekali. Ini guru matematika tapi kok saya disuruh baca sastra? Dan ternyata itu mengolah batin. Saya memang sudah senang karena ibu saya kan senang membaca sastra, baca novel. Itu sebabnya dari kecil sebetulnya sudah dibiasakan. Tetapi kan ini khusus sastra Indonesia begitu ya. Yang ini. Dan itu mengolah batin. Saya sampai sekarang bertanya-tanya ya. Dan kiranya menemukan jawaban ketika dalam proses menulis, mencari metafor. Lalu saya ingat buku-buku sastra yang saya baca.
ternyata sains pun juga memerlukan. Dan sastra itu betul-betul menghaluskan batin kita. Nah, guru-guru seperti ini yang saya kira saya tidak akan pernah lupa. If we ask either our students here or senior chemists in industry or academia why they became chemists, most of them say because they had an inspirational teacher. And some years ago, there was a magazine that was the house magazine of what is now the Royal Society of Chemistry. It was called Chemistry in Britain. And somebody wrote in to say that he had had a teacher who was demonstrating the reaction of sodium with water. And there was a very big explosion, and the teacher was pouring blood, but he still managed to produce a piece of litmus paper from his pocket and say, "Look, the water is alkaline." And the writer of the letter said he thought such passion showed that there was something in the subject. Now, fortunately, I've never been in that situation of unexpected explosions and so on, but I think it's a good way to inspire people is to have enthusiastic teachers. Guru Indonesia, dosen, Iya. hanya 15% kurang yang punya gelar doktor. Iya. Saya tidak bilang bahwa kualifikasi itu otomatis sama dengan kompetensi. Tapi minimal seorang yang pernah melakukan jenjang doktoral itu pernah tahu apa yang disebut eksperimen atau riset. Nah, permasalahan di dunia ini itu selalu siapa yang paling cepat memberikan solusi pada permasalahan. Karena dunia saling fast moving change. Jadi orang harus terbiasa melakukan riset dalam waktu cepat. Kalau dosennya nggak pernah melakukan riset, apa relevansi kurikulum yang diajarkan di kelas dengan permasalahan sebenarnya di dunia? Nggak ada mata rantai yang nyambung antara edukasi, riset, inovasi di situ. Gurunya belum pernah melakukan riset, gitu kan? Andai kata sudah melakukan riset pun dari gelar S3 dia langsung pulang ke rumah dan terbebani dengan belenggu administrasi segala. Ada 4.607 universitas di Indonesia, belum yang termasuk Kemenak tuh. Cina dengan populasi 5 kali lebih besar dari kita, 2.000. Inggris 100 sekarang lebih. Masalah kita bukan kurang dosen, kualitas dan kesenjangan. Saya berapa kualitas, kali ngomong kalau guru itu datangnya dari 20th top percentile. Dia dalam setahun bisa ngajar 1,5 tahun ajaran. Tapi kalau dia dari bottom 20th percentile, dia dalam setahun cuma ngajar 6 bulan. Ya gampang kan? It's a multiple choice question. Ya kita pilih dari top 20 aja persen. Ya, jangan pilih dari bottom 20%. Ya, betul. Dan mulai dari situ aja. Tapi kalau gurunya nggak diubah, susah kualitas pendidikan kita untuk menjadi jauh lebih baik daripada apa yang kita alami selama ini. Dan dibungkus lagi dalam konteks menyongsong keberadaan kita di tahun 2045. Relevansi kita tuh harus benar-benar bisa dirasakan. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi seluruh dunia juga. Kita tuh nggak lacking jumlah teachers. Kita punya 4 juta guru. Secara teacher-student ratio bagus banget. Tapi quality and relevance gitu, and distribution. Kita misalnya dalam pendidikan harus lepas dari model yang saya kira masih dipakai adalah model mengisi botol kosong. Jadi siswa di Arab, saya ingat pernah seorang ibu yang lama di Amerika, saya mengeluh pada saya waktu dia memasukkan anaknya di sini, mungkin di SD kelas 5. Anaknya pulang pada hari pertama menangis kenapa ya? Saya tanya sesuatu sama guru mengatakan, kamu baru datang kok udah tanya-tanya. Padahal harus dididik untuk bertanya, untuk mempertanyakan, untuk terbuka, untuk news-curious, untuk kritis juga. Itu masih sangat kurang dalam pendidikan. Pendidikan yang hanya terdiri dalam mendengar dan membaca teks yang sudah disediakan tidak mungkin membuat orang menjadi kritis.
Jadi itu masih merupakan suatu kekurangan barangkali. Proses rendering ngeluarin ide itu butuh multi input dan setiap anak itu berhak untuk dia benar-benar mengenal siapa dirinya di society gitu. Tiap orang kan harus mengenal dirinya sendiri, kita nggak bisa bilang sama. Tapi kan kurikulum sekolah kita itu digeneralisasi Pak. Dari Sabang sampai Merauke pelajaran matematiknya kayak gitu. Kayak ini diverse tapi kita di pipeline kan supaya keluarnya begini. Ya banyak yang nggak nggak punya tempat Pak, banyak yang nggak punya tempat. Makanya kayak kurikulum itu tuh benar-benar harus dirombak sih Pak, terutama di usia dini. Jadi kayak indikatornya tuh lebih kepada bagaimana guru-guru itu bisa memfasilitasi dan membebaskan anak-anak untuk mencoba banyak hal sampai dia tuh tahu, dia tuh sebenarnya spesialisasi utamanya di mana dan dia bisa ngeluarin ide, tendernya tuh jalan dan dia ngerti bagaimana supaya idenya itu bisa terrealisasi. Teacher is the most important thing kan. Nah, apa mengenai guru itu adalah pertama dari sisi seleksi gurunya dulu. Itu adalah yang terpenting. Jadi dari riset kita yang membuat guru itu potensi guru hebat atau nggak usah guru hebat lah, guru good enough aja ya. Di Indonesia kita guru good enough aja. Itu sebenarnya tidak berkorelasi dengan kehebatan kemampuan dia secara mungkin tes, assessment, akademis sama sekali tidak. Yang terpenting pertama level 1 adalah kenapa dia jadi guru. Salah satu transformasi kita buat PPG yaitu 1 tahun training sebelum menjadi guru. Itu yang kita kunci sekarang programnya di Kemendikbudristek. Kita buat tes masuknya lebih susah, tes akhirnya lebih susah. Jadi kita kunci 1 tahun itu. Yang terpenting daripada survei dan interview dan analisis untuk masuk program itu adalah Anda nih mau jadi guru kenapa? The reason why dan pertanyaan-pertanyaan yang biar dia tidak bisa bohong mengenai alasannya dia kenapa menjadi guru adalah faktor terpenting daripada kemampuan dia menjadi guru yang baik. Kenapa? Nyambungnya itu dengan growth mindset. Jadi 2 pertanyaan yang harus sebenarnya yang terpenting secara dari level konseptual. Satu adalah ini guru menjadi guru karena kepengen ngebantu anak-anak apa tidak. Jadi yang pertama adalah orientasinya kepada anak. Dan yang kedua adalah apakah guru itu, ini namanya growth mindset. Guru itu percaya nggak bahwa dia sebagai guru bisa terus menjadi lebih baik? Dan otomatis guru yang percaya dirinya bisa lebih baik, itu biasanya dia merasa semua muridnya dia juga potensi bisa menjadi lebih baik. Jadi growth mindset itu menular. Kalau dia percaya dirinya bisa jadi lebih baik, dia akan mencari informasi, menggali knowledge untuk menjadi lebih baik. Dan sama juga dengan bagaimana dia treat anak-anaknya dia. Anak-anaknya juga dia akan percaya potensi setiap. Saya nggak peduli guru itu kualifikasinya S3 dari sekolah terhebat di dunia. Kalau dia tidak percaya sama potensi setiap anak di situ, termasuk anak-anak yang paling struggling dalam kelas, itu guru buruk. Itu yang namanya guru buruk. Guru yang menyerah atas potensi setiap anaknya. The best teachers are the ones that spend the most time dengan yang paling struggling. Karena dia percaya potensinya mereka untuk succeed. Setiap guru pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diberikan hak untuk mundur atau maju sesuai dengan kompetensi muridnya. Jadi ini keanehan luar biasa sistem pendidikan di mana guru misalnya di Papua di kelas 6 harus mengajar di level yang sama anak Jakarta Selatan. Ini nggak masuk akal sama sekali. Ini kenapa waktu World Bank mengassess, akhirnya semua anak-anak di Maluku dan Papua, ya mereka 2 tahun ketinggalan, ada yang 3 tahun ketinggalan. Karena ya kejar tayang, ayo go to the next. Gurunya dipacu kejar tayang kurikulum. Sekarang di kurikulum Merdeka, guru itu boleh slow down. Dia boleh mundur 2 tahun ke belakang kalau dia mau, dan juga dia boleh maju. Jadi guru-guru di yang anak-anaknya mungkin satu grup anaknya udah lebih advance, dia boleh masuk ke tahun berikutnya dan so on. Jadi bayangkan how game changing itu bahwa guru. Dan satu lagi yang berubah adalah guru itu diberikan hak untuk tadinya Pak Gita, schedule sekolah itu ditentukan oleh pemerintah pusat per minggu. Bayangin, setiap sekolah di Indonesia ditentukan harus berapa jam mata pelajaran ini, berapa jam
bahasa Indonesia berapa jam, matematika dan lain-lain per minggu. Sekarang kita rubah rentang waktunya per tahun. Jadi kalau ada sekolah ingin memastikan ada kelas, guru kelas SD ingin memastikan bahwa anaknya semua di sini mengerti segitiga geometri, dia boleh 1 minggu hanya fokus di segitiga itu agar semua anak gak ada yang ketinggalan gitu. Jadi itu adalah memberikan kemerdekaan itu kepada guru kembali luar biasa powerfulnya. Guru keren itu adalah ketika muridnya itu ngerasa dia bisa dihargai, dia bisa menolong dirinya sendiri gitu kan. Dia bisa ngelihat dunia ini dengan penuh hope. Bukan dia dibandingkan sama yang lain, itu keren gitu. Gimana untuk kita bisa membangkitkan unsur penasaran atau curiosity? Jadi kalau saya, curiosity itu sebenarnya natural kok. Ya. Setiap orang itu, bayi manusia itu begitu dia bisa mikir itu biasanya ingin tahu macam-macam. Anak kecil itu begitu pikirannya jalan kan biasanya cerewet. Tanya, ini apa, itu apa, itu cerewet. Meskipun kadang dibungkam oleh orang tuanya, dikondisikan untuk sudah jangan cerewet. Ya. Akhirnya dia jadi diam, sudah tidak tanya-tanya. Jadi menghidupkan curiosity itu menurut saya membiarkan orang berpikir terbuka. Jadi kita kadang-kadang lebih sibuk membuat pagar. Ya. Jadi untuk anak-anak kita jangan begini ya, jangan begitu ya, jangan begini. Akhirnya mindset anak-anak kita lebih terbentuk untuk apa yang tidak boleh saya lakukan. Saya betul-betul merasa impact pada saat seorang guru itu bukan hanya one way tapi juga bertanya dan berinteraksi. Even hal sekecil itu. Saya tuh selalu berpikirnya gini, oke, kita harus pintar dalam pendidikan, itu sangat penting. Saya nggak pernah memungkiri itu. Tapi ada yang lebih penting lagi, pintar dalam kehidupan.